Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, kita akan membahas tentang kehidupan di sekitar kita ya. Bersama saya dan rekan saya, Bang Migo. Hai, apa kabar? Lagi rame nih isu tentang pemukulan siswa itu loh, Tok. Yang kepala sekolah mukul siswa itu loh. Ya, Ngerti nggak tuh kejadiannya seperti apa ya? ya Sampai kayak gitu loh, sampai dipukul gitu. ya sebenarnya sih kalau misalkan hanya sekedar dengar kabar gitu kan, siswa dipukul, digampar sama kepala sekolah, agak keras juga, agak ekstrim. Saya dengarnya itu karena gara-gara merokok, Tok. Nah itu dia. Nah kalau misalkan diperhatikan dari pertanyaannya, kalau full gitu kan, siswa kalau dipukul ya agak sadis. Tapi kalau karena ada sebab gitu kan, nah itu yang jadi agak rame nih. Nggak bener juga sih sebenarnya kalau kepala sekolah sampai keras kayak gitu sih, gitu kan. Iya. Ini narak orang lah. Kalau misalkan diurut dari pertama ya, misalkan kita itu selaku orang tua gitu kan, kan menitipkan anak untuk dididik di tempat sekolahan tersebut ya. Sekolah itu sebenarnya di tempat pendidikan apapun sih sebenarnya gitu kan. Menurut saya kita kan udah menitipkan anak tuh di tempat pendidikan apalah itu gitu kan. Nah artinya kan kita sudah memasrahkan gitu kan sebenarnya. Kalau menurut saya kalau udah memasrahkan gitu ya, itu kita serahkan aja ke pihak sekolah selaku tim para pendidik anak gitu. Mestinya sih seperti itu. Kalau dibanding-banding ya, dibanding-banding di zaman saya dulu. Sorry nih, saya jadi membandingkan. Nggak apa-apa, ini kan karena maksudnya kita bisa ngeliat lah ya. Cerita-cerita ini kan dengan karena memang gitu. Apakah entah kebodohan atau apakah memang dari unsur moral gitu ya, sopan santun gitu kan. Ketika seorang murid ditegur, bahkan sampai tegurannya lebih keras, bahkan menimbulkan fisik mungkin ya. Iya, tetap fisik. Yang dilakukan siswa karena mungkin memiliki etika, tunduk aja gitu kan, merasa patuh karena saya murid, nggak perlu melawan, nggak perlu berontak gitu. Ketika dimarahin ya kita manut aja gitu kan, terima, dan kita menerima wejangan juga. Kalau dulu gitu kan, ketika guru memarahi kita ya tentunya di ujung-ujungnya pasti ngasih wejangan, jadi nggak sekedar memarahi kita gitu kan. Dan itu mungkin jadi patokan juga sih sebenarnya buat zaman sekarang ya. Kalau misalkan guru nih misalkan di sekolah marahin kita nih, tapi nggak ada wejangan nih, nggak ada tujuan dari marah-marah itu kan, itu baru bisa kita adukan. Itu sebagai titik di mana kita boleh bereaksi atau tidak mungkin untuk di zaman sekarang gitu. Tapi menurut Bang Miko gimana Bang? Ya gini sih, kalau dibandingkan dengan era-era kita dulu gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini kan sebenarnya gini, kita bilang si gurunya juga ada salahnya, ada benernya juga ya kan? Si siswa juga mungkin ada hak untuk tidak dikasarin karena dia merasa bahwa saya kan lagi belajar gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu sih, kalau dibandingkan dengan cerita kita dulu ya, dengan masa kita dulu, gila bro, kita dulu ngeliat guru tuh takut. Begitu kita bisa anggap aja lah ya, ini contoh kecil aja lah, contoh kecil aja. Misalkan PR nih, zaman dulu kan PR itu kayak beban banget ya. Karena PR, karena apa? Besok pasti diperiksa kan PR itu kan. Nah kadang-kadang karena saya nggak merasa, saya nggak lupa lah ya, ketiduran nggak ngerjain, pagi-pagi datang, aduh ini belum ngerjain, wah kita udah keringet dingin tuh, ya kan? Begitu ketahuan, apa kata guru kan? Mana kerjaan PR-nya? Belum dikerjain bu, maju. Depan kan, kaki naik satu, tangan kanan pegang telinga, puter gitu kan, udah ya, pulang, lapor sama bapak sama orang tua kita nih, apa yang dikerja coba, digebuk lagi bro. Itu dulu mentalnya kita, makanya kalau dibilang dengan mental sekarang jauh lah, mental dulu lah. Nah, itu makanya mungkin dari mental dari anak tersebut kan punya ini ya. Etika mungkin ya, adab sih ya, adab sih, lebih ke adab lah gitu. Jadi ketika mendapatkan teguran gitu kan dari guru, ya benar-benar
nerima gitu kan ya. Iya, Ya. kalau zaman dulu gitu. Itu gitu. Wah, zaman sekarang lihat aja, dikit-dikit lapor, ngadu, orang tuanya langsung, siapa? Apa? Guru siapa? Datin. Nah, ini kan jadi mental anak itu kan jadi kayak ya gimana ya? Jadi apanya kurang gitu loh, Bro. Sorry saya minum. Jadi ketika dia lapor sama itu dilindungin. Nah, artinya minimal kan tanya dulu lah ya, masalahnya apa, ya kan? Ya. Oke lah, mungkin beda era ya, beda era dulu dengan sekarang. Dan era zaman dulu kita kan apa serba mandiri kan, sekarang kan Gen Z dengan generasi yang kayak gitu, semuanya serba disiapin gitu kan. Nah, menurut saya sih ya itu lagi, jadi kembali ke adab sih gitu. Jadi karakter guru dulu itu memang dia punya beban yang saya harus mendidik gitu. Saya malu kalau siswa saya itu nggak berhasil gitu. Guru zaman dahulu itu punya wibawa ya. Lebih, bahkan orang tua kita pun juga boleh dibilang agak hormat juga ke guru gitu. Makanya ketika justru kebalik. Orang tua laporin. Padahal belum tahu masalahnya kadang-kadang. Jadi belum, ibarat kata mah bahasa kitanya belum tabayun lah ya. Makanya kalau saya bilang aduh, ini anak-anak sekarang ini kenapa kadang-kadang tuh mentalnya tuh ini banget gitu ya. Lebih lucu lagi, kadang ikut geng gitu ya. Wah, petatang. Begitu dikejar, udah kayak kucing. Ya benar. Itu kan tadi menarik juga nih. Ya sekarang lihatlah, situ kan punya anak ya nggak? Ini sekolah gitu kan, mau nyekolin anak nih, kan lihat dulu sekolahnya kayak apa, ya kan? Dan sekarang jadi kayak identik gitu. Sekolahnya bagus, bayarannya mahal, kesannya gitu, gurunya kayak serius banget nih, didik gitu kan? Ya itu balik lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan dari pemerintah misalkan ya mengadakan dasar standarisasi ini kalau ngajar tuh gurunya harus begini nih gitu. Pendidikan. Nah, pendidikan yang mana dulu nih? Kalau secara akademis semua orang bisa dicapai akademis. Tapi secara moral, nah itu harus belajar yang mana nih? Belajar moral ini gitu. Terkadang ada juga kan, sorry saya potong. Itu kan terkadang ada yang orang tuh jenius gitu. Dari segala teoritis gitu. Mata pelajaran lah ya. Tapi untuk sosial dia belum tentu gitu kan. Iya, gitu. Nah, saya ada pertanyaan nih. Sikap guru tersebut melihat muridnya seperti itu melakukan tindakan kekerasan dengan menggambar, apakah itu benar? Secara ya saya. Kalau menurut saya sih, kalau tindakan guru begitu itu, saya pikir sih berlebihan. Karena guru juga kan punya kewajiban mendidik akhlak. Nah, kalau guru dengan menampar itu kan berarti si akhlak guru pun juga bukan jadi contoh gitu kan. Kalau menurut saya bahwasanya ketika orang tua mendaftarkan anak ke sekolah berarti menyerahkan anak untuk dididik di sekolah gitu kan. Betul. Dan pola pendidikan di sekolah itu juga harus diterangkan. Bahwasanya misalkan dari tim pengajar juga manusia misalkan ya. Tim pengajar juga manusia gitu kan. Emang robot. Jangan samakan dengan boleh nggak? Ada batasan tertentu gitu. Ada batasan yang membuat guru juga bisa emosi. Dan mungkin juga dari guru juga punya ini cara untuk menegur anak seperti ini misalkan. Dalam ruang lingkup sekolah itu sah-sah aja selama tidak membahayakan. Kalau teguran seperti, bukannya saya menyarankan, tapi kalau sekedar untuk menegur seperti contohnya sampai mendorong ini agak-agak keras nih. Gimana sih? Lebih ke fisik lah. Lebih ke fisik ya gitu kan. Biar terbangun ini secara psikologis. Dia dikasih tahu masih ngeyel gitu kan. Mungkin jiwanya udah dikasih tahu, jiwanya, raganya dikasih tahu gitu kan, tapi jiwanya karena belum tergoyangkan gitu kan, mungkin dengan bantuan seperti ini bisa menggoyangkan jiwanya gitu kan. Bahkan dengan tamparan tadi. Pertanyaan lagi adalah dengan sikap yang dilakukan oleh orang tua murid tersebut dengan melaporkan si guru tersebut ke pihak berwajib lah, katakan pihak berwenang, mengakibatkan si kepala sekolah itu, si guru tersebut juga malah sampai dipecat. Apakah itu tindakan yang benar menurut kalian tuh gini? Berlebihan.
ke guru sampai dilaporkan ya. Ya, itu sepertinya berlebihan dan itu akan mematikan ya. Untuk itu sih menurut saya terlalu kebablasan ya, terlalu berlebihan. Karena mestinya nggak sampai terjadi seperti itu, karena dengan melaporkan guru itu ya. Kalau Bang Minggu gimana tuh? Ya kalau saya sebenarnya gini lah, tindakan guru, melaporkan guru gitu ya juga kan, saya pikir ya tadi yang saya cerita sebenarnya harusnya pelajari dulu kasusnya, ya kan? Kenapa guru menampar? Apakah dia udah kesekian kali dia menegur, ya kan? Sampai akhirnya dia melakukan tindakan yang boleh dibilang langsung begitu ya. Kayaknya nggak mungkin lah guru langsung tiba-tiba pak gitu kan? Nanti ada sebab dulu lah. Apakah dia udah sering, apa ini anak ini sudah terlalu begitu gitu kan? Itu tadi yang saya bilang ya itu tadi lah. Jadi studi kasus dulu lah. Ya, sebelum melaporkan. Kalau misalkan pejabat atau sampai ada tindakan seperti itu tuh bukan sesuatu yang bijaksana sih. Makanya karena guru juga kan punya tanggung jawab juga lah ya. Guru punya tanggung jawab secara moral ya kan, secara etika ya terhadap orang tuanya, terhadap siswanya kan gitu. Jadi salah juga sih. Gitu. Seru juga ya. Nah, gimana nih dari para sahabat? Bisikan Hati, adakah cerita lain, komen yang lain supaya bisa lebih rame nih pembahasan ini? Oke, kita tunggu komenannya ya. Nah, mungkin mudah-mudahan ada jalan yang terbaik juga ya, dari ada hikmah terbaik nih dari kejadian-kejadian ini gitu kan. Semoga ada yang dari pihak guru ataupun murid dan pihak-pihak yang lainnya lah jadi lebih baik gitu. Ya Bang, woi Bang, wah, gua cerita lu malah gak dengar ini, sorry. Bagaimana nih adab ketika ada salah seorang berajak bicara ya, mengajak bicara bisa, ajak bicara, kemudian lawan bicaranya malah nggak merhatiin nih, macuek gitu aja. Itu menurut lu gimana tuh lah? Ya memang itu emang nggak ada adabnya sih sebenarnya sih. Kayak lu barusan. Ya. Ya memang secara adab sih memang harusnya sih gitu ya. Kita kan lagi ngobrol nih gitu kan. Ketika ada obrolan apa yang diobrolin seakan-akan cuek atau apa gitu, memang adabnya nggak ada sih. Ya memang sekarang memang banyak sih kayak gitu tuh. Iya. Lu tahu sendiri kan, misalkan lu dengan teman sendiri aja lah gitu. Yang apa aja nih tadi, sorry lah kejadian tadi itu ya. Jadi kan memang konteksnya tadi ya tanpa kesengajaan gitu kan. Tapi kan ada juga nih yang memang keseharian tuh ada yang kayak gitu. Ngobrol, ngocos, wah kemana ya? Iya, kadang-kadang. Pernah ya? Sering lah, sekarang banyak lah. Ya, lingkungan kita banyak yang kayak gitu. Jadi ketika ada yang ngajak bicara gitu kan, kemudian lawan bicaranya malah cuek gitu. Iya. Gitu. Kayak sekarang kayak lebih ke adab dan etika itu kayak udah berkurang gitu. Ya contoh kecil kayak gitu, ya saya tanpa sengaja lah ya, saya sendiri juga kayak nggak sadar gitu tiba, ya juga ya gitu ya. Iya. Kadang-kadang ketularan juga nih. Gitu. Kesan nggak mau dengerin. Kesannya bukan kayak nggak mau dengerin, jadi karena kesibukan sendiri seakan-akan mengabaikan aja gitu, nggak mau tahu lah gitu. Kan zaman sekarang kayak gini, apalagi kalau udah pegang handphone ya kayak tadi. Saya udah konsen ke sini nih. Situ ngomong apa kadang-kadang EGP aja. Nah ini ada sekarang tuh kayak gitu. Banyak ya kayak gitu. Dan anak-anak juga, bro, anak-anak kita sekarang dia. Orang tua juga kayak gitu. Ya, fenomena apa ini? Nah saya nggak ngerti. Udah eranya udah berbeda. Gitu. Ya. Ada pada begitu kan udah mulai berkurang gitu tuh. Ini belum ada yang menganalisa ya. Mengapa ini bisa terjadi kayak gini ya? Ada lah toh gitu. Karena kan fenomena zaman itu kan sudah berbeda. Ya kayak contohnya misalkan gini, orang tua sibuk ya kan, lupa ngajarin tentang etika. Kayak contohnya misalkan mau berangkat, zaman dulu kita mau berangkat sekolah, cium tangan ya kan, orang tua kita dipegang pundaknya, sekolah yang pinter itu kan, gitu kan, taat, ya kan. Zaman sekarang apa? Mah, ya dulu. Namanya sambil atau orang tuanya, ya hati-hati dah. Itu adabnya udah kayak gitu sekarang. Untung aja nggak, bro berangkat bro sama orang tua gitu. Ada. Wah.
Ada yang panggil nama. Wah. Ada yang panggil nama. Misalkan misalnya namanya si Agus lah misalkan. Gus, pergi Gus. Jadi kadang-kadang dia mungkin masih canda gitu. Tapi canda, karena ada teman-temannya kan. Oh, teman-teman kan, mana berani ke bapaknya. Seru, bangga dia. Dan orang tuanya juga membiarkan gitu. Banyak kejadian gitu yang salah satunya kayak tadi gitu. Kita ini yang sudah itu juga ke bawah gitu. Ke bawah suasana kayak gini gitu. Ini gimana ya dari kayak gitu. Pendidikan anak-anak sekarang gimana ya? Kayaknya agak moralnya ya lebih ke adab sih, ke adab, ke etika itu ya. Tadi jadi orang tua juga mungkin kurang karena faktor ya zaman sekarang ini kan boleh dibilang jauh lah ya dengan zaman dulu. Gadget segala macam kebutuhan itu sudah ada semua. Dari adab lupa gitu. Mendidik adab, mendidik moral kepada anak-anak kita pun lupa gitu. Jadi pesannya mudah-mudahan aja dari pihak pemerintah sampai ke pihak para tim pengajar gitu ya, bisa memberikan pendidikan moral yang baik lah ya, makanya untuk anak-anak kita gitu kan. Tidak hanya sekedar mengejar mengejar ilmu di sekolah aja gitu, hanya ilmu teori gitu, atau akademis gitu di sekolah, tapi moral juga perlu gitu kan. Ya karena kan gini lah, setinggi-tingginya ilmu gitu ya. Kalau adabnya nggak ada tuh percuma ilmunya. Nah, ya betul. Tapi serendah-rendah ilmu adabnya ada, masihlah dia punya harga diri. Wih, keren. Jadi adab dan ilmu itu jauh. Adab dulu dahulukan, ilmu belakangan gitu. Oke, berarti utamakan adab dibanding ilmu ya. Betul. Ya, berarti beradab dulu. Oke. Wah, dalam banget ya. Iyalah. Sekarang aja dalam dunia kerja aja kan. Skill, ya kan, hanya 1% lah. 99% kan adab. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena skill itu bisa dididik. Adab, kalau udah begitu ya begitu, ya nggak salah-salah juga gitu. Maksudnya kan, ya zaman udah berbeda gitu kan. Itu jadi skill itu masih bisa dididik lah ya. Misalkan sekarang kerja di bagian sales misalkan, bisa dididik sales dalam kurun 3 bulan bisa di sales. Tapi kalau dididik adab, yang tadinya misalkan nggak benar, dididik adab tuh susah. 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 Urusan yang benar pasti berpikir. Ketika tes, tanya dulu karakternya dulu seperti apa, dia dulu kayak apa. Sekali mangkewe bisa diajarin lah. Apa gunanya manajer apa segala macam gitu. Anak buahnya kan. Gitu tuh. Adab utama ya. Soal adab tadi ya, sorry aja. Saya tadi memang di luar kesadaran lah gitu. Itu situ ngomong apa aja saya karena konsen ke handphone tadi teh. Kali itu tanpa sengaja kan, nggak sengaja gitu kan. Tanpa sengaja. Tapi memang hal-hal gini juga ada yang memang kayak gitu, sengaja nggak sengaja memang begitu. Yang begitu ya. Ada zaman sekarang. Bahkan mungkin kalau menurut saya sih ya gini. Anak itu sebelum masuk sekolah gitu ya. Dia udah punya dasar adab yang baik dulu gitu. Jadi ketika dia sekolah itu dia sudah nggak berpikir adab. Karena begitu dia pulang nyaman. Orang tuanya udah ngajarin yang baik-baik. Jadi dia ketika di sekolah dia konsen dengan ilmunya. Ya kan misalkan dia ahli matematik, ahli ini, karena mungkin dia di rumah adabnya sudah diajarin gitu. Jadi ketika dia sekolah dia udah konsen nih. Tapi beda yang misalkan adabnya di rumah kurang gitu ya. Ketika masuk sekolah, ya kan? Dia kan memang adabnya misalkan adabnya yang boleh bilang selengean lah apa segala macam. Sok weh. Ganggu temennya yang lagi belajar kan? Gimana ibu bisa masuk gitu? Jadi itu berawal dari kebiasaan di lingkungan dulu, lingkungan rumah dulu. Iya, lingkungan rumah dulu. Kalau orang tuanya sering negur, sering ngarahin, pasti akan terbentuk secara otomatis lah. Karena kan anak itu kan ibarat kata kan kayak kertas ya. Kita mau coret apa nih gitu kan? Kita mau gambar apa nih anak gitu. Nah itulah adab di rumah itu tuh nomor 1 gitu. Sebelum ke lingkungan yang lain gitu, mengenal dunia yang lain lah. Tapi saya dengar juga ada juga sih yang misalkan adabnya kurang bagus nih, sehingga ada pihak tertentu, yaudah kirim aja ke baraknya. Barak. Nah akhirnya dari keluaran dari barak tersebut malah jadi bagus nih. Artinya kan ada pihak lagi yang mendidik gitu. Ya, ada yang mendidik gitu kan.
apakah itu tadi didikannya itu kan bisa dikatakan keras tuh malahan bukan keras ya, cenderung disiplin mungkin ya. Bukan keras ya, disiplin sih, lebih ke tegasan gitu ya, tegas disiplin gitu. Tegas disiplin. Iya. Seingat saya juga sekarang tuh, kalau dulu zaman saya sekolah tuh ada yang namanya PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Sekarang PMP nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Pendidikan moral itu nggak ada. Dulu wajib banget kita tuh. Bahkan ketika nilai matematik, seingat saya nih ya, saya nggak ngerti, mungkin ya sobat-sobat itu bisikan hati itu, kalau mungkin seangkatan dulu deh ya, dulu ada istilah gini, mungkin nggak, beda daerah beda ini. Kalau nilai agama sama nilai Pancasila tinggi, itu nilainya 5 kayak anggapnya kayak persyaratan gitu, lengkap gitu. Tapi kebalik, ada yang teman saya bagus matematik, kimia bagus, PMP kecil nggak naik dulu. Mungkin kalau sobat-sobat bisikan nanti ya, mungkin ada yang seangkatan yang tahu lah tentang cerita ini, ada yang sama gitu ya dengan cerita gitu tuh. Dulu jadi agama sama PMP itu udah wajib gitu, kayak boleh dibilang kayak udah penentu lah gitu, unik atau enggak gitu. Nah, seru juga. Nah, untuk sahabat bisikan hati, jika ada cerita atau pendapat lain, silahkan bisa ditulis di dalam komentar supaya acara ini lebih seru lagi gitu. Dan mungkin akan kita bahas lebih jauh lagi. Nah, ya, betul. Iyalah, kan cerita-cerita ini kan boleh dibilang cerita yang boleh dibilang kita bisa menambah. Ya, kita juga jadi sharing ya. Iya. Ya, berbagi gitu. Nah, ini bro, saya mau nanya juga. Saya punya teman. Nah, kebetulan teman saya itu tinggal di depan taman umum nih. Komplek dia. Ya, komplek taman taman umum ya. Iyalah, lebih ke fasum lah. Ya, fasum. Kemudian di taman itu ada pohon yang berbuah. Katakanlah mangga lah gitu ya. Di taman itu ada pohon buah ya, buah mangga lah katakanlah buah mangga. Nah, teman saya itu mengambil mangga itu dan dibagiin ke saya. Dibagiin dia, baik hati dia. Nah, kemudian saya nanya, "Wih, dapat mangga dari mana nih?" Gitu kan. Ada di depan rumah, perasaan rumahnya nggak ada pohon mangga gitu kan. Nah, depan rumah mana nih? Saya tanya kan, tanya balik. Depan rumah mana? Itu yang di taman. Oh, saya baru keingatan taman yang di depan rumahnya gitu kan. Oh iya, ada mangga ya. Panen loh. Ya. Ini gua petik-petikin aja. Ini buat lo gitu kan. Nah, menurut Bang Migo, gimana nih? Apakah buah itu bagaimana ya? Ininya ya. Posisinya atau apa hukumnya? Dan apakah memang bisa dimiliki gitu kan? Iya. Bisa dimiliki sama yang depan rumah gitu. Kalau menurut saya nih ya, gini, kalau soal fasilitas umum itu kan berarti milik umum, ya kan? Apapun yang ada di fasilitas umum itu adalah milik umum. Mau itu berbuah, mau itu apapun yang bisa dipakai untuk bersama-sama, itu nggak boleh dimiliki, nggak boleh dihak milik. Hak milik. Oh. Gitu. Nah, kalau temen lu ngomong kayak gitu, ini mangga di depan gua, ya nggak bener juga lah. Gitu. Menurut saya sih ya. Soalnya kan gini, namanya di fasilitas umum itu kan artinya kan untuk kebersamaan. Kalau dia itu merasa menguasai gitu kan, siapa dia gitu kan. Gitu. Kalau di depan rumah dia nggak ada masalah lah, mau apa juga. Malah ada cerita ibarat gini loh, ini ada pohon depan rumah kita gitu ya. Terus ini ada tetangga nih gitu kan, terus pohonnya tuh kesini nih, ya kan. Bahkan nih kalau bisa ini juga punya hak juga nih, tetangga itu gitu loh. Oh, jadi si dahannya belok lah gitu ke halaman orang lain gitu kan. Jadi itu bisa jadi perkara. Gitu. Enggak, itu hukum itu buahnya bisa dimiliki sama harusnya tetangga itu. Iya, harus. Oh gitu. Ya iyalah kan. Oh gitu. Kan dia kan membuang sampahnya apa segala macam. Ya dia sebenarnya kalau secara itu sih kurang paham, tapi kalau hubungan sosial ya ke masyarakat ya kita sama-sama tahu lah gitu loh. Kalau nggak kepengen gitu ya dipangkas. Nah itu dia. Si teman saya kan si pohonnya itu di taman
di depan rumahnya. Nah gitu kan. Gimana tuh kan, dia kan yang beres-beresin lah gitu kan semuanya gitu kan. Yang jadi masalah pohon itu kan tumbuhnya di tempat umum. Oh gitu ya. Beda yang tadi saya ceritain gitu loh. Jadi tetap ya, tetap itu milik umum. Milik umum, bukan milik pribadi. Jadi sebelum dia pindah ke tempat itu emang udah ada pohon itu gitu kan. Ada taman itu dan ada pohonnya itu gitu. Terus kan. dia merasa karena dia nyapu apa gitu, kotorannya gitu. Tiap hari dahan-dahan gitu ya. Dia yang membersihkan gitu. Di bawahnya itu kan. Nah ketika panen dia rasa itu milik saya gitu kan. Dia ambil, dia panen dan dibagiin juga ke saya gitu kan. Ini bersama ya. Satu misalkan gini, kalau dia di fasilitas umum, taman umum nih. Taman umum ada di mana posisinya, di RT misalkan. Ya minimal ngomong sama Pak RT. Saya mau ngambil itu mangga nih gitu. Kemudian kan saya tiap hari juga nyapu. Nanti paling kan ngomong sama warga nih. Itu siapa kan si Yanto nih gitu, atau si siapa ini mau ngambil mangga tapi bukan mangga, gimana warga? Kalau dia misalkan di masjid, misalkan di taman masjidnya, ya ngomong lah misalnya DKM-nya. Pak DKM, punten nih. Saya kan bersihin daun-daunnya nih, kebetulan mangganya lagi berbuah nih gitu. Saya mau ngambil, saya mau gitu. Boleh nggak gitu kan? Izin, minimal izin lah. Izin. Namanya fasilitas umum izin. Permisi ya. Permisi lah gitu. Jangan asal metik gue ya mencuri lah. Oh gitu. Mencuri milik umum itu kan lebih parah daripada mencuri milik tetangga gitu kan. Cuman masalahnya sama tetangga doang. Kalau milik umum berapa jadi lingkungan gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya nggak boleh untuk memiliki ya. Mengakui sih sebenarnya nggak boleh, karena kan dia nggak merasa nanem. Tiba-tiba udah, apalagi yang dia datang udah tinggi udah berbuah gitu kan. Jadi kan nggak tahu siapa yang nanem. Iya betul. Gitu. Jadi sarannya minta izinnya ke yang berwenang di situ, misalkan di taman RT ya RT lah. Ngomong RT dulu. Jadi kalau ada masalah minimal sih Pak RT tahu. Misalkan lu ngambil mangga di tempat umum, ya tapi sudah izin ke Pak RT. Misalkan ada yang negur kayak gitu, misalkan udah ada ininya lah, udah ada izinnya gitu. Gak mungkin juga ya kalau diambilin semua gitu kan. Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin ya. Emangnya mau dijual ke Gede Bage, ke pasar gitu tuh, itu mah tebas itu mah, bukan ngambil, itu nebas itu. RT-nya juga mikir kali ya. Ya iya, silakan ambil 1-2. Nah, ya pasti tahu diri lah. Gitu. Biar yang lain kebagian gitu kali ya. Tapi kalau ngeliat dari kasus tadi sih, saya pikir sih temen lu itu ya nggak benar gitu. Oh gitu. Nggak benar. Jadi dari kasus ini juga nih sahabat bisikan hati semoga bisa ngasih juga nih pendapat gitu kan. Betul. Komen untuk membangun kita nih, untuk diskusi di sini nih di kolom. Nah nanti kita coba bahas lagi yang lebih seru lagi ya gitu. Atau mungkin sahabat bisikan hati itu punya punya problem atau punya cerita apa gitu, silakan aja masukin aja di komen. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas bareng-bareng lah ya. Betul. Solusi bareng-bareng gitu kan. Ya betul. Mungkin sahabat bisikan hati kan punya cerita. Ya kita bagi gitu. Iya, oke. Mungkin kisah hari ini, cerita hari ini mungkin baru itu sampai di sini dulu acara kita. Semoga kita bisa berlanjut lagi di dalam acara Bisikan Hati, berbagi cerita, berbagi rasa. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.